Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Oke. Beberapa kali saya ingat ya, ini surat Al-Hab sudah pernah ya sampaikan waktu di kitab awal, tapi nggak apa-apa, insya Allah kita ulang ini lebih komplit lagi. Di Al-Quran Allah sudah memberikan banyak contoh terkait masalah keteladanan baik dari orang-orang soleh maupun contoh-contoh keburukan dan kezaliman yang ditunjukkan oleh Al-Quran, baik dari tokoh-tokoh zalim atau tokoh-tokoh yang melakukan keburukan semacam Fir'aun, kemudian dan salah satunya adalah juga yang tadi ayah sampaikan lewat surat Al-Lahab, yaitu Abu Lahab dan lain-lainnya. Nah, di kesempatan ini berkaitan dengan dua surat tadi ayah sampaikan dua ayat, bukan dua ayat. Surat Al-Lahab berapa? 5 ya. Nah, dari ayat yang pertama tadi yaitu surat Al-A'raf ayat 178 sama surat Al-Lahab. Ini ayah mau kasih korelasi nih. Korelasi yang pertama adalah di tadi may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, yang artinya barang siapa Allah beri petunjuk maka ia adalah orang yang beruntung. Namun barang siapa yang tidak Allah beri petunjuk maka dia adalah orang yang merugi. Lebih kurang artinya seperti itu kalau surat Al-A'raf 178. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan contoh-contoh manusia yang bisa jadi contoh teladan bagi kita, atau hal-hal atau manusia-manusia yang harus kita hindari, tidak kita teladani dan lain sebagainya. Makanya kalau kita sudah dikasih petunjuk sama Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah buat kita untuk mengambil yang terbaik daripadanya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ini ayah mengambil referensinya dari buku Tadabbur dan Amalan Juz Ammah dari Ibnu Abdul Bari ya. Kakak sebetulnya sudah bisa baca sendiri, tapi kita baca bareng-bareng lah ya. Jadi surat Al-Masad itu menyebutkan, di sini diceritakan tentang bagaimana, kenapa disebut surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Ini berkaitan dengan bahwa surat ini disebutkan Allah ingin menyebutkan siksa yang dipergunakan untuk menyiksa istri Abu Lahab dan Abu Lahab itu sendiri. Jadi ini adalah surat yang menceritakan balasan bagi orang-orang kafir yang membangkang dan menghalang-halangi jalan Allah. Nah, berapa kali saya sampaikan bagaimana usaha Abu Lahab dan istrinya yang selalu berusaha untuk menghalang-halangi syiar Rasulullah SAW, meskipun tentunya mereka masih keluarga dekat sebenarnya. Nah, adapun kandungan yang terdapat dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab itu adalah hukum yang ditetapkan atas Abu Lahab, bahwa ia akan celaka dan merugi, serta ancaman terhadap mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Ini lucunya nih, surat ini itu sudah diturunkan Allah 10 tahun sebelum Abu Lahab dan istrinya itu meninggal. Nah, artinya kebayang tuh ya, 10 tahun sebelum mereka diazab Allah dengan wafat, dimatikan kemudian masuk neraka. Artinya ada waktu 10 tahun buat Abu Lahab dan istrinya untuk berpikir, untuk bisa menerima Islam dan lain sebagainya. Namun ternyata tidak.
Nah, ini untuk pembuktian bahwa satu sisi Allah memiliki otoritas yang penuh, memiliki hak. Kalau bahasanya itu, bahasa hukumnya itu hak prerogatif. Nah, jadi Allah itu kalau menciptakan makhluknya, mau membuat makhluknya seperti apa, kondisinya itu udah hanya Allah. Dan Allah ingin mengambil contoh dari kejadian yang ada pada diri Abu Lahab itu sendiri, bahwa ada manusia-manusia yang begitu zalimnya, begitu luar biasa kekafirannya, kekufurannya, yang berusaha menghalangi perjalanan Rasulullah SAW, sehingga langsung divonis Allah di dunia sebelum dia matinya. Ini termasuk contoh yang mengerikan sebetulnya di antara kejadian yang lain. Nah, mungkin saya kan pernah sampaikan tentang kondisi tentang pendeta Barziza yang tadinya dia sosok yang 40 tahun beribadah, kemudian akhirnya masuk neraka, nauzubillah dalam akhirnya, atau orang-orang yang tadinya menjadi seorang jahat, kemudian dia akhirnya bisa berubah menjadi taubat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh orang yang konsisten dalam kezolimannya ini, nauzubillah kan. Ya, Abu Lahab ini konsisten dalam kezolimannya, udah sekalian dikunci sama Allah, bukan hanya divonis, hatinya ditutup, termasuk kemudian dia divonis dalam masuk neraka, ya. Jadi apa yang menjadi faedah dari surat Al-Lahab ini? Kita ambil artinya. Jadi artinya sebetulnya udah jelas banget. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar ia binasa. Jadi tangannya, semua perlakuannya itu digunakan untuk kezaliman kepada Rasulullah gitu ya. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, atau neraka maksudnya. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ini istilah pembawa kayu bakar itu adalah istilah seseorang yang suka menyebar fitnah. Jadi bakar terus. Nah, dia itu berperan luar biasa terhadap kezalimannya Abu Lahab juga. Jadi istrinya itu terus mengajak suaminya untuk cari ide gimana caranya untuk membuat Nabi Muhammad SAW itu celaka dan lain sebagainya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, ya. Jadi di dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab ini diawali dengan kata-kata kebinasaan yang mengisyaratkan bahwa surat ini turun untuk mencela dan memberikan ancaman, ya. Kemudian di balik nama Abu Lahab, menurut para ulama ada 4 hal mengapa Allah menamainya Abu Lahab. Pertama, karena nama aslinya itu sebenarnya Abdul Uzza. Namun Uzza kan berarti berhala. Sementara Allah tidak pernah menyebutkan dalam kitabnya kata penghambaan yang disandarkan kepada berhala. Jadi Abu Lahab. Julukannya yang kedua, julukannya lebih terkenal daripada nama aslinya. Oleh karena itu Allah menyebut julukannya dalam Al-Quran, Al-Masad. Ketiga, nama itu sebetulnya di dalam komunitas baik di dunia Arab maupun saat ini itu lebih mulia daripada julukan. Maka Allah tidak menurunkan si Abu Lahab ini derajatnya serendah-rendahnya menuju derajat yang paling rendah. Makanya disebut Abu Lahab gitu ya. Abu Lahab itu maknanya adalah bapak neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi Abu Lahab bapaknya neraka gitu. Jadi agar terbukti penisbatan atau julukannya segitulah, ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan berkaitan sama hukum Allah terhadap kebinasaan dan kerugian Abu Lahab. Artinya ini kalau dalam bahasanya itu hukum kauni. Kalau Allah sudah menetapkan, ya sudah terjadi hukum kauni. Jadi secara kauni sudah pasti terjadi. Nah, walaupun Abu Lahab termasuk sosok tokoh di zamannya Rasulullah itu yang termasuk yang berada lah, orang yang memiliki harta dan kekayaan, tapi semua harta kekayaan itu nggak ada artinya dan tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab dan istrinya dari api neraka. Ini juga contoh buat orang-orang zalim yang lain.
seberapapun kaya mereka, seberapapun berpengaruhnya mereka, seberapapun hebatnya mereka di mata manusia, namun tidak akan bisa menolong mereka dari azab yang sudah ditetapkan oleh Allah, dari kauni ketentuan yang diberikan oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, faedah dari surat Al-Lahab ini sendiri itu juga ingin menunjukkan kepada manusia bahwa nasab seseorang itu tidak bermanfaat di hadapan Allah. Ini ingat, nasab. Jadi tidak bermanfaat di sisi Allah. Adapun yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh yang sudah dipersembahkan. Jadi kalau hari ini kakak suka mendengar orang yang mengagung-agungkan nasab dirinya, gitu ya, yang berdaya menyinggung di beberapa kesempatan lain, entah itu keturunan raja, keturunan pangeran, bahkan astagfirullah dia mengaku keturunan nabi, itu habaib. Namun dia tidak bisa menunjukkan keteladanan akhlak, amal soleh dan lain sebagainya, ya udah nggak ada artinya. Karena sebagaimana kita sama-sama paham bahwa yang paling berfaedah di hadapan Allah adalah amal dan amal solehnya, ya gitu ya. Nah, kalau ini kita sudah paham. Apalagi sesuai dengan surat Al-Lahab. Jadi di surat ini pun sebetulnya ditunjukkan bagaimana kebenaran, kebesaran Allah. Bagaimana jadi ini untuk menjawab ocehannya atau pembicaraan orang-orang di zaman jahiliyahnya Rasulullah itu, bahwa Allah ini menunjukkan kekuasaan terhadap ketetapan-ketetapannya di hadapan manusia. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan surat An-Nasr. Jadi ternyata turunnya surat Al-Lahab dilanjutkan dan kemudian surat An-Nasr. Kalau Al-Lahab ini menunjukkan bagaimana kabar, bukan kabar yang tidak baik lah, kabar tentang orang-orang kafir, kabar tentang orang-orang yang mengalami kerugian dan lain sebagainya. Nah, nanti di surat An-Nasr itu Allah akan memberikan kabar gembira dan kemenangan kepada Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, ya. Oke. Jadi gitu Kak. Jadi jadi surat ini diawali dengan ancaman keras terhadap Abu Lahab dan istrinya, dan diakhiri juga dengan ancaman keras terhadap istrinya Ummu Jamil, ya, karena ikut membantu suaminya dalam menyakiti Rasulullah. Maka surat Al-Lahab ini jadi pelajaran bagi siapapun yang ikut serta membantu orang-orang yang zalim. Jadi poinnya adalah tidak ada yang memberi manfaat kepada seseorang kecuali amalnya. Jadi barang siapa yang lambat amalnya atau tidak berguna di amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Jadi mau amalnya itu tidak dipengaruhi nasabnya, mau dia itu keturunannya Rasulullah, mau dia itu keturunannya orang soleh, mau dia keturunannya raja yang hebat, raja yang baik dan soleh, namun kalau amal ibadahnya sendiri itu tidak baik, ya tidak akan membantunya sama sekali. Jadi kita mendapatkan pelajaran itu dari diri Abu Lahab, sekaligus dia berstatus sebagai paman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pamannya kan Nabi Muhammad tuh. Maksudnya dia itu pamannya Nabi, tapi hal itu tidak menjadikannya selamat dari neraka. Nah, ini contohnya luar biasa. Jadi di dunia sekarang ini kalau ada orang kalau ada orang ngaku-ngaku keluarga Rasulullah dan lain sebagainya misalkan, tapi dia tidak mampu menunjukkan adab keteladanan yang baik sebagaimana Rasulullah tunjukkan, ya nggak akan ada artinya. Maka itulah kenapa ayah itu lebih suka nasab ilmu. Kalau kamu belajar terhadap ustadz dan lain sebagainya, menyerap ilmunya, kemudian meneladani kebaikan-kebaikannya dan terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu lebih baik. Nah, inilah kaitannya antara surat Al-A'raf 178 yang saya baca tadi sama surat Al-Lahab. Jadi selain Al-Lahab
kita mengambil contoh kejadian-kejadian seperti Fir'aun juga begitu. Fir'aun pun juga menjadi ibrah bagi umat manusia tentang kezaliman raja yang mengaku dirinya Tuhan, yang kemudian dimatikan Allah dalam keadaan kafir. Kemudian kejadian seperti halnya cerita Nabi Nuh dengan anaknya dan istrinya, yang itu juga menjadi contoh bahwa anak seorang nabi pun belum tentu juga bisa mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga, gitu. Atau kejadian siapa lagi, Nabi Yusuf, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang dizolimin keluarganya kemudian kembali dan bertobat. Itu semua adalah ibrah bahwa Allah ingin memberikan contoh lewat kisah-kisah tersebut. Bahkan kisah Nabi Musa yang paling banyak ya, Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran pun bagaimana perjuangan beliau, kemudian bagaimana kaitan beliau dengan Nabi Khidir ya. Nabi Khidir, pelajaran tentang Nabi Khidir sendiri itu udah ketetapan Allah. Bagaimana sosok Nabi Khidir yang diberikan ilmu yang tidak ada pada diri Nabi Musa dan sebaliknya. Ada dalam diri Nabi Musa yang tidak ada dalam diri Nabi Khidir. Itulah semua ketetapan Allah terhadap makhluknya. Makanya saya suka banget itu ayat may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Tapi juga harus hati-hati. Makanya artinya aja ada dalam barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dia beruntung. Kalau enggak dikasih petunjuk dia rugi. Artinya hati-hati bahwa petunjuk Allah itu harus terus diminta. Makanya tiap hari kita itu baca surat Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada masukan buat saya? Kamu kan lebih paham tuh. Nggak ada. Ya udah, itu aja ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi ibrah kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan untuk tadabbur berikutnya di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.